Akhir-akhir ini banyak curhatan investor pemula yang menggunakan uang panas untuk berinvestasi. Mulai dari pinjaman online hingga menjual aset pribadi ataupun pakai uang arisan juga ya. Tetapi ini berujung rugi besar. Dan untuk membahas bagaimana seharusnya berinvestasi saham bagi pemula, kita sudah tersambung melalui Zoom dengan founder EM Trade, Ellen May. Selamat pagi, Ellen. Selamat pagi, Maggie. Wah, cerah sekali ya Anda pada pagi hari ini. Sepertinya sudah ada cuan nih pada pagi hari ini. Langsung saja nih, Ellen. Akhir-akhir ini banyak sekali fenomena yang menggunakan uang panas untuk berinvestasi. Bahkan ada yang sampai berutang. Bagaimana Ellen melihat fenomena ini? Ya, karena kan orang pengen untung ya, apalagi banyak yang pamer-pamer cuan, pengen uang cepat, quick money. Nah, sebenarnya memang saya mengakui akhir-akhir ini pasar saham juga memberikan banyak keuntungan buat saya pribadi. Namun, resikonya juga sangat meningkat sekali. Jadi, cepat banget naiknya dan cepat turunnya. Masalahnya banyak orang yang pamer cuan nggak mau memperlihatkan kenyataan tentang risiko kerugian. Nah, itu sebenarnya satu hal yang harus dipahami orang yang baru mau masuk di saham. Selalu saya katakan di awal, jangan cuma lihat langit, tapi harus ingat kamu masih injak tanah. Jadi maksudnya gini, jangan cuma lihat keuntungannya, tapi harus sadar bahwa dalam investasi pasti ada risiko kerugian. Jadi ketika masuk di saham, jangan cuma mikir bisa untung berapa, tapi seandainya mau masukin uang di saham sekian rupiah, katakan misalkan 100 juta rupiah, rugi 10% atau hilang uang dalam nominal 10 jutanya, itu siap nggak? Nah, itu angka sesuai dengan kesiapan masing-masing gitu. Jadi kalau nggak siap rugi segitu, jangan masuk 100 juta. Oh, misalkan siapnya 50 juta, rugi 5 juta, nggak apa-apa. Nah, itu boleh masukin. Jadi jangan sampai pakai uang panas, apalagi uang panas. Uang dingin aja, saya selalu sarankan bahwa dingin itu sesiapnya mental. Kadang orang punya uang dingin 1M, katakan 1M, tapi mentalnya nggak siap. Jadi dia mesti masukinnya lebih kecil dari itu, gitu. Iya, jadi ini big profit, ini big risk juga ya, Ellen. Tapi sebenarnya apakah menggunakan uang panas dalam berinvestasi itu salah? Karena saya melihat banyak sekali platform sekuritas ini menawarkan leverage atau pinjaman untuk investor pemula. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, betul. Yang namanya itu fasilitas ya, dan sudah dikasih izin juga kan oleh bursa dan juga oleh OJK. Kalau ada fasilitas ya kita manfaatkannya sebijaksana mungkin. Kalau memang masih pemula, belum levelnya pakai margin, belum levelnya pakai T+, itu jangan, sebaiknya jangan. Saya tidak tahu apakah sekuritas ada memberikan edukasi tentang itu, tapi saya percaya ya kita semua itikadnya baik, kasih fasilitas itu baik. Nah, yang pemula-pemula ini harus sadar, menyadarkan diri bahwa kalau skillnya belum nyampe, jangan pakai fasilitas margin, utang, dan T+ itu. Memang market lagi uptrend, tapi volatilitas juga naik tinggi. Jadi direm dululah sesuai dengan kapasitas diri sendiri. Edukasi sangat penting sekali. Jadi memang kita harus kembali dengan diri kita sendiri, tetapi ini sudah banyak sekali investor retail yang sudah nyangkut nih di pucuknya saham. Dan sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh mereka yang sudah terlanjur masuk ke saham-saham yang memang frekuensi tradingnya ini sangat besar dan memang tadinya adalah up ya trendingnya, tapi sekarang tiba-tiba ARB semua. Ini bagaimana? Apakah ada juga solusinya untuk mereka? Iya, jadi kalau saya perhatikan beberapa saham yang ARB, contohnya seperti Kimia Farma, Indofarma, kemudian Antam beberapa hari ini ARB, kemudian Itama Ranuraya, itu kan mereka naiknya semua karena udah sangat kencang sekali. Nah, kalau memang sudah terlanjur beli di pucuk dan kemudian nyangkut, kalau jual sekarang itu sangat nanggung banget dan sudah dekat dengan support. Bisa-bisa kalau Anda jual malah mantul naik. Saran saya adalah wait and see dulu biar ada konsolidasi. Kemarin kan jatuh ya, biar ada mantul-mantul dulu konsolidasi, nah disitulah baru Anda bisa mengurangi posisi. Kalau saya ditanya apakah saham-saham itu tadi masih potensial naik atau enggak, jika melihat kondisi market secara general, tahun 2021 memang bullish. Tapi dalam jangka pendek, untuk bulan Januari ini sendiri, saya melihat udah sangat-sangat kemahalan atau overbought. Jadi Februari, Maret ada koreksi, itu sangat wajar. Yang harus dilakukan apa? Kalau udah nyangkut di atas, tunggu saja dulu. Nanti ada technical rebound, bisa kurangin. Jadi wait and see dulu dalam jangka panjang ini sebenarnya masih tren bullish ya, Ellen. Oke, dan bagaimana sebetulnya tips memilih satu saham dan juga memanage portofolio saham bagi pemula di tengah situasi pandemi dan banyak sekali ketidakpastian seperti saat ini?
Jadi kalau untuk tujuan investasi jangka panjang, pasti kita selalu kembali ke valuasi. Nah, saat ini saham-saham yang valuasinya murah itu udah nggak terlalu banyak ya. Kalau saya perhatikan yang masih belum banyak naik itu dari sektor consumer good. Jadi seperti ICBP, Indofood, Unilever, GGRM, HMSP itu bisa dilirik untuk investasi jangka panjang dan valuasi murah tuh nggak bisa dibandingkan dengan saham yang lainnya. Saya bilang murah itu karena dilihat berdasarkan historikalnya mereka sedang murah saat ini. Kemudian yang poin kedua, tidak hanya melihat valuasi, tapi juga melihat secara teknikal. Contoh, sektor konstruksi itu valuasi belum mahal. Belum terlalu mahal ya, masih di bawah rata-rata. Namun secara teknikal udah naik banyak. Dan ada sentimen positif SWF memang. Namun sentimen positif SWF ini kan juga udah didiskon beberapa bulan kemarin, sehingga harga saham udah naik. Sekarang udah sangat rawan profit taking. Jadi nomor 2 mesti memperhatikan analisis teknikal atau kenaikan harga saham itu sendiri. Poin yang paling penting diperhatikan di sini adalah kita bisa melihat paling simpel juga candle monthly. Monthly chart candle itu udah naik banyak atau belum. Sebagai contoh, saya melihat Antam sekitar 1-2 minggu yang lalu saya sempat mereview Antam udah kemahalan, baik dari segi valuasi maupun teknikalnya dalam 2 bulan itu sudah naik lebih dari 150% ya. Jadi itu menurut saya udah nggak rasional dan rawan profit taking. Jadi sebelum Antam ada kasus Budi Said sengketa dengan Budi Said ini memang sebenarnya udah rawan profit taking. Menurut saya Antam turun bukan karena kasus sengketa tersebut, tapi karena memang udah wajar, memang sudah seharusnya turun. Ya, Ellen, tadi Anda juga sudah membahas pergerakan IHSG ini memang sudah overbought dan investor juga mulai profit taking. Tapi di mana ini bottom price-nya pada tahun ini? Karena tahun ini kan trennya masih bullish ya, Ellen. Bottom price-nya untuk investor bisa masuk kembali ini di mana? Ya, jadi kalau kita bicara tentang bottom lagi, kapan sih saham-saham ini turun, kemudian kita bisa masuk lagi? Ini sebenarnya tiap sektor berbeda-beda, gantian. Nah, kalau saya melihat sekarang yang menarik adalah sektor komoditas, CPO, dan coal, ini lagi di bottom lagi. Ya, jadi bukan bottom-bottom yang seperti di September kemarin, tapi dalam fluktuasinya ini cenderung murah. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli dan simpan untuk jangka menengah, dan sekali lagi ini bukan rekomendasi atau perintah beli jual ya. Ini review aja saham-saham seperti Adaro, Doit, kemudian Indi. Sekarang ini lagi murah berada di area support gitu. Kemudian untuk saham CPO juga sama seperti AALI, LSIP, SIMP. Ini juga semuanya lagi berada di area support. Ini lagi murah. Retail juga sama. Jadi yang bisa dilirik yang belum naik seperti retail Mitra Adi Perkasa, Ramayana itu juga lagi murah. Kemudian properti, Pakuan Jati, ini juga lagi disupport lagi murah ya. Ya, itu saham-saham yang beberapa menarik dan cukup rendah risiko kalau Anda mau beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan. Sementara itu yang udah ketinggian seperti perbankan, second liner, BJBR, BJTM, dan kawan-kawannya, kemudian konstruksi, itu juga udah kemahalan. Jadi jangan masuk di situ dulu. Untuk metal, saya perhatikan masih bisa ada koreksi lagi. Antam, Inco, dan juga Timah masih bisa terkoreksi normal. Ya, Ellen, ini pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah melihat ini IHSG sudah mencapai level di kisaran 6.300-an. Dan sektor-sektor apa saja yang perlu dicermati bagi pemula untuk berinvestasi saham? Ya, seperti yang tadi saya bilang kan ini cyclical ya, sangat-sangat cepat sekali perubahan sektoralnya. Untuk saat ini sih pemula bisa lirik untuk CPO dan juga coal, retail itu masih sangat murah sekali. Dan juga sektor properti. Ya, properti terutama Pakuan Jati ini merupakan perusahaan yang sangat menarik sekali ya, karena pada masa pandemi justru malah dia ekspansi, ada akuisisi mall dan hotel. Jadi beberapa sektor tersebut sangat menarik. Kemudian yang terakhir ada tambahan sedikit, semen SMBR, SMGR itu juga masih bisa dibeli. Risikonya cukup rendah, jadi dia belum naik ketinggian, habis turun dia. Nah, kalau untuk konstruksi better wait and see dulu. Kemudian kalau perbankan juga wait and see dulu, masih bisa turun lagi. Ya, jadi wait and see, ini investasi harus jangka panjang. Terakhir banget nih Ellen. Jadi kita juga memerlukan ya semangat dari Ellen dan juga masukan untuk investor yang sudah terlanjur nyangkut di pucuknya saham atau sudah terlanjur berutang untuk investasi saham. Ini bagaimana masukan Anda?
Oke, masukan saya adalah sabar-sabar aja dulu ya. Jadi kalau ini nyangkut, nggak usah panik. Nanti kalau ada technical rebound, pasti kok ada mantul. Karena naik seperti bola, dilempar kencang, kemudian turunnya kencang, nanti juga mantulnya juga bakalan lumayan kok. Jadi pas mantul nanti, fokus untuk kurangi posisi, jangan malah pembenaran kayak, tuh kan nggak apa-apa kan, saya boleh nambah lagi. Jangan kayak gitu, nanti jatuh 2 kali. Kurangin posisi, keluarin semua uang panasnya, bayar dulu hutangnya, uang arisan, uang gadai, keluarin dulu semuanya. Kalau belum ada uang, jangan masuk di saham. Kalau ada uang lebih aja, boleh masuk di saham. Tapi nanti ketinggalan peluang, sabar. Peluang selalu ada tiap hari. Ya, peluang selalu ada tiap hari. Terima kasih founder IM Trade Ellen May atas informasinya. Tentunya kami juga mengharapkan semua investor bisa berinvestasi berdasarkan data dan juga laporan keuangan dan juga fundamental perusahaan. Terima kasih, Ellen. Profit.